Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mata kuliah Literasi Teknologi Informasi dengan judul Google Documents. Sebelum kepada materi, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Saniasi Paulia, dengan NPM 212151126 sebagai moderator. Nama saya Dea Permatasari dengan NPM 212151119. Saya Muhammad Ari Permana dengan nomor induk mahasiswa 2121511127. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Hanif dengan NPM 212151503. Perkenalkan, nama saya Wulan Lailatus Sadia dengan NPM 212151511. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Afifah dengan NPM 212151515. Adapun materi yang akan kita bahas, kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Yang pertama ada definisi dari Google Dokumen, yang kedua ada cara menggunakan Google Dokumen, yang ketiga definisi Google Dokumen Sharing Content, yang keempat pengaturan sharing dokumen, yang kelima praktek penggunaan Google Dokumen, dan yang terakhir ada praktek penggunaan Google Dokumen Sharing Content. Untuk selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh Arif. Kepada Arif, saya persilahkan. Sebagai alternatif untuk membuat dokumen layaknya dokumen di Microsoft Word, maka kita bisa menggunakan Google Docs. Google Docs merupakan layanan pengolah kata gratis yang disediakan oleh Google berbentuk Office Suite. Kita bisa membuka, mengedit, dan berbagi dokumen untuk diakses di mana saja dan kapan saja. Alternatif ini memudahkan kita untuk saling berinteraksi, saling bekerja sama dalam sebuah kelompok ketika dibutuhkan untuk membuat satu dokumen dalam sebuah kelompok tersebut. Nah, untuk fitur-fitur atau kecanggihan yang ada di Google Docs, yang pertama ada menulis dokumen dengan suara. Nah, ketika sedang malas untuk mengetik, Google Docs akan memberikan Anda kemudahan dengan memberikan fitur perintah suara untuk bisa melanjutkan menulis suatu dokumen. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua ada clear formatting. Ketika Anda paste ke tulisan Google Docs, terkadang font dan ukuran font akan berbeda dengan isi dari dokumen yang Anda punya. Untuk membuatnya sama, blok tulisan tersebut dan klik kanan, kemudian pilih clear formatting. Lalu yang ketiga ada menambah font lain. Fitur Google Docs selanjutnya adalah menambah font dari menu font yang ada di atas dokumen. Pilih more font untuk menambah font baru ke menu tersebut terhadap ratusan font yang bisa Anda pilih. Nah, yang selanjutnya yang keempat, suggestion mode. Ketika kita harus bekerja sama dengan teman untuk membuat suatu dokumen, kita bisa mengubah edit mode agar Google Docs dapat mencatat setiap perubahan yang ada di setiap Microsoft Word. Untuk melihat editan tersebut dan mengizinkan teman kolaborasi, Anda menyetujui atau tidak perubahan tersebut, pilih mode tersebut berbentuk pensil di kanan atas dokumen dan klik suggesting. Yang kelima, tandai seseorang di kolom komentar. Kita tentunya sangat terbantu dengan kecanggihan ini. Jika Anda ingin menarik perhatian dari seseorang untuk komentar yang ditambahkan, Anda dapat menandai mereka di komentar tersebut. Saat menuliskan komentar, masukkan tanda atau tanda plus dan pilih orang yang ingin ditandai. Orang yang ditandai tersebut akan mendapatkan suatu email untuk mengingatkan mereka bahwa nama mereka telah hadir atau ditandai dalam suatu komentar atau pernyataan. Selanjutnya yang keenam adalah tambahkan bookmark untuk mengurangi scrolling. Jika terdapat dokumen yang sangat panjang
kita bisa menambahkan bookmark yang membuat kita untuk mengurangi kegiatan scrolling yang memakan waktu. Nah, untuk yang ketujuh itu mode offline. Selain digunakan untuk online, Google Docs ini bisa digunakan juga mode offline. Kita tidak usah lagi membutuhkan akses internet saat menggunakan Google Docs ini, meskipun perlu sedikit koneksi untuk mengaturnya ke mode offline. Nah, jadi untuk menghemat kuota lah. Nah, untuk yang selanjutnya itu nomor 8, buat pergantian sendiri. Aplikasi Google Docs memiliki fitur untuk membuat pergantian sendiri, yaitu buka tools, kemudian preference, dan Anda akan melihat daftar pergantian secara otomatis yang Google Docs buat. Kebanyakan pada daftar itu adalah simbol dan tanda panah. Anda dapat menambahkan pergantian sendiri, tetapi pergantian dengan huruf kapital tidak bisa bekerja. Yang selanjutnya itu klik kanan untuk mencari informasi. Untuk mencari definisi dari suatu kata dengan cepat, klik kanan pada kata tersebut dan pilih Define. Akan muncul panel kecil di sebelah kanan dokumen yang berisi definisi dari kata tersebut. Fitur ini sangat memudahkan kita loh, karena tanpa harus meninggalkan Google Docs, kita bisa searching definisi dari kata tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya itu yang ada revision history. Tenang, jika kalian bukan satu-satunya orang yang berharap ingin memutar waktu kembali. Nah, ada cara revision history di Google Docs dengan buka file share revision history. Ini memudahkan kita ketika kita ingin melihat history atau ingin mengulang kembali dari apa yang kita sudah tulis atau ketik. Nah, untuk kecanggihan yang terakhir itu menerjemahkan bahasa secara langsung. Nah, fitur ini adalah penerjemah bahasa, menjadi salah satu fitur Google Docs yang bermanfaat bagi semua orang. Menariknya, fitur ini bisa menerjemahkan bahasa secara langsung loh. Fitur ini akan secara otomatis menerjemahkan kata yang Anda pilih tanpa harus terlebih dahulu copy paste ke Google Translate di browser yang Anda akan gunakan. Nah, intinya dengan fitur ini dapat mempersingkat waktu lah. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Arif. Selanjutnya untuk materi kedua akan disampaikan oleh Wulan. Kepada Wulan, saya persilahkan. Saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang ada pada Google Docs. Untuk membuka Google Docs, kita bisa masuk ke Google Chrome, lalu nanti di sini ada titik 9. Nah, nanti kita pilih Google Docs. Nanti muncul seperti ini. Nah, di Google Docs sendiri, mereka menyediakan template yang bisa kita gunakan, seperti template esai, template report, lalu book report, dan sebagainya. Nah, template itu bisa kita gunakan. Ataupun jika kita ingin membuatnya sendiri, ataupun hanya ingin halaman kosong, kita tinggal perlu mengklik tanda plus di sini, nanti akan keluar halaman kosong seperti ini. Selanjutnya kita bisa langsung mengetik dan mengoperasikan Google Docs di sini. Nah, fitur yang pertama yaitu menulis dokumen dengan suara. Ketika sedang malas atau ketika keyboard tidak bisa digunakan untuk mengetik, Google Docs akan memberikan Anda kemudahan dengan memberikan fitur perintah suara untuk bisa melanjutkan menulis suatu dokumen. Nah, caranya tinggal buka tools, lalu di sini ada voice typing. Nah, nanti akan keluar icon mikrofon seperti ini. Untuk menggunakannya hanya perlu ketuk icon mikrofon ini untuk dapat memulai penulisan. Ketika kita sudah mengklik icon mikrofon ini, kita bisa langsung berbicara kata atau kalimat yang ingin kita
tulis pada halaman di sini. Nah, fitur voice typing ini hanya tersedia di browser Chrome, jadi hanya bisa digunakan ketika membuka Google Docs di Google Chrome saja. Fitur yang kedua yaitu clear formatting. Ketika ingin paste tulisan ke Google Doc, terkadang font atau ukuran font akan berbeda dengan isi dari dokumen yang telah ada di sini. Untuk membuatnya sama, blok tulisan tersebut dan klik kanan, kemudian pilih clear formatting. Nah, di sini ketika saya paste suatu kalimat yang lain, font dan ukurannya berbeda dengan yang ada pada halaman ini. Untuk menyamakannya, kita perlu blok kalimat yang ingin diubah, lalu klik kanan, lalu ke format. Nah, di sini ada clear formatting. Tinggal klik dan font dan ukurannya akan menyamakan dengan font dan ukuran yang telah ada. Lalu fitur yang ketiga yaitu bisa menambah font lain. Nah, dari font ini, menu font, kita bisa menambah font baru ke menu tersebut. Terdapat ratusan font yang bisa dipilih. Kita klik more font. Nah, di sini ada beberapa font yang banyak ya, font yang kita bisa pilih. Misalkan kita ingin menambah ini, kita klik, lalu klik OK. Nah, font yang tadi kita klik sudah terdapat di kolom font ini, kita bisa langsung menggunakannya. Langsung berubah. Fitur yang keempat yaitu suggestion mode. Ketika kita harus bekerja sama dengan teman untuk membuat suatu dokumen, kita bisa mengubah edit mode agar Google Docs dapat mencatat setiap perubahan yang ada. Untuk melihat editan tersebut dan mengizinkan teman kolaborasi, Anda menyetujui atau tidak perubahan tersebut, pilih tombol berbentuk pensil ini ya. Kita klik, nah nanti di sini ada suggesting, lalu kita klik. Sekarang ketika kita mengedit dokumen, perubahan akan muncul dengan adanya warna dan dilengkapi dengan siapa yang membuat perubahan tersebut. Selanjutnya, setiap perubahan akan terdapat tombol accept atau reject. Nah, di sini kita terlihat yang mengubah adalah Wulan. Yang selanjutnya yaitu mode offline. Kita tidak usah lagi membutuhkan akses internet saat menggunakan Google Docs, meskipun perlu sedikit koneksi untuk mengaturnya ke mode offline. Nah, dari ini kita ke setting. Nah, kita ke file, lalu di sini ada make available offline. Lalu kita klik, dan fitur selanjutnya yaitu buat pergantian sendiri. Aplikasi Google Docs memiliki fitur untuk membuat pergantian sendiri. Caranya kita buka Tools, lalu Preference, kita klik. Nah, di sini akan melihat daftar pergantian secara otomatis yang Google Docs buat. Kebanyakan pada daftar ini adalah simbol dan tanda panah. Kita juga bisa menambah pergantian sendiri, tetapi pergantian dengan huruf kapital tidak bisa bekerja. Nah, di sini ada pergantian yang dibuat oleh Google Docs seperti ini. Jika kita menulis dalam kurung C, lalu ditutup kurung, maka nanti akan menghasilkan
simbol seperti ini. Nah, untuk membuat 1/2 jadinya nanti seperti ini. Dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah bisa mengklik kanan untuk mencari info. Untuk mencari definisi dari suatu kata dengan cepat, klik kanan pada kata tersebut dan pilih define. Nah, di sini misal kita klik kanan di units, lalu akan muncul seperti ini. Di sini akan mengeluarkan definisi-definisi terkait dengan kata unit. Selanjutnya yaitu ada revision history. Revision history adalah riwayat perubahan atau revisi yang telah kita lakukan. Caranya kita ke file, lalu version history dan see version history. Nah, di sini nanti terlihat jam berapa, tanggal berapa yang mengubah dokumen ini. Fitur terakhir adalah menerjemahkan bahasa secara langsung. Fitur berikutnya adalah penerjemah bahasa menjadi salah satu fitur Google Docs yang sangat bermanfaat bagi semua orang. Fitur ini bisa menerjemahkan bahasa secara langsung. Fitur ini akan secara otomatis menerjemahkan kata yang kita pilih tanpa harus lebih dulu copy-paste ke Google Translate di browser yang Anda gunakan. Caranya kita ke Tools, lalu di sini ada Translate Dokumen. Kita pilih bahasa yang ingin kita pilih, misalkan Indonesian. Lalu kita klik Translate. Nah, nanti dokumen yang tadi akan di-paste dan dengan bahasa yang telah kita pilih tadi. Lalu di Google Docs juga kita bisa mendownload file yang telah selesai kita buat menjadi file Microsoft Word, Open Document Format, Rich Text Format, PDF dokumen, plain text, web page, EPUB Publication. Baik, terima kasih kepada Wulan. Yang selanjutnya materi ketiga akan disampaikan oleh Dea. Kepada Dea saya persilakan. Materi mengenai definisi Google Docs sharing content. Sebagai online word processor yang sering digunakan oleh banyak orang, layanan sharing dokumen menjadi salah satu keunggulan produk Google Docs. Dengan Google Docs sharing content bertujuan untuk mengatur siapa saja yang dapat mengakses dan mengedit dokumen tersebut, sehingga akan sangat memudahkan ketika bekerja atau mengerjakan tugas kuliah. Fitur share ini bisa digunakan dengan cara memasukkan email pengguna lain dan mengirimkan undangan untuk membuka sebuah dokumen. Atau bisa juga dengan membagikan link dari dokumen tersebut. Kalian bisa memilih siapa saja yang hanya bisa melihat, memberikan catatan, atau melihat dan mengedit dokumen secara bebas. Dalam satu dokumen Google Docs itu termasuk Google Sheet dan Google Slide. Dapat dilihat oleh 200 orang secara bersamaan, batas maksimal untuk mengedit secara bersamaan adalah 50 orang. Terdapat 3 cara share Google Docs untuk membagikan pekerjaan ke orang lain dengan mudah. Yang pertama yaitu share Google Docs menggunakan link. Yang kedua yaitu cara share Google Docs untuk sebagian orang. Yang ketiga yaitu pengaturan sharing dokumen. Materi yang selanjutnya saya akan memaparkan mengenai langkah-langkah meng-share dokumen di Google Docs. Yang pertama yaitu ada share Google Docs menggunakan link. Nah, seperti gambar berikut ini. Keunggulan dari menggunakan link ini, kalian bisa share berbagai dokumen dalam ukuran besar. Siapapun yang mengklik link tersebut akan secara otomatis dialihkan ke dokumen yang kalian berikan. Berikut cara dalam share dokumen Google Docs menggunakan link menurut GVC Global. Yang pertama yaitu pilih atau buka salah satu dokumen yang ingin di-share. Buka dokumen atau membuat dokumen baru di Google Docs. Setelah itu, pilihlah dokumen apa yang ingin dibagikan ke orang lain.
Yang kedua yaitu klik tombol share yang berwarna biru di pojok kanan seperti gambar berikut ini. Nah, setelah menentukan dokumen yang ingin di-share, klik tombol share berwarna biru yang terdapat di pojok kanan dokumen Google Docs. Langkah yang ketiga yaitu klik Get Shareable Link, seperti gambar berikut ini. Langkah selanjutnya, kalian akan melihat sebuah box dengan pilihan Share with People and Groups dan Get Link. Pilihlah box dengan tulisan Get Link. Langkah yang keempat yaitu copy link yang sudah disiapkan oleh Google, seperti gambar berikut ini. Pada box share link akan disajikan link yang bisa digunakan untuk share Google Docs kepada teman-teman kalian. Kalian hanya perlu menyalin link yang sudah disediakan dan berikan kepada orang atau kelompok yang ingin di-share dokumennya. Langkah yang kelima yaitu klik done. Setelah kalian menyalin link, kalian klik done dan kalian akan kembali kepada dokumen yang sedang aktif dikerjakan. Selanjutnya yaitu cara yang kedua, yaitu mengenai cara share Google Docs untuk sebagian orang. Seperti gambar berikut ini. Dalam dokumen Google Docs, kalian bisa langsung membagikan ke semua orang dengan satu link atau kepada orang tertentu. Ketika kalian hanya membagikan kepada orang tertentu, pastinya dokumen kalian akan lebih aman. Dengan langkah-langkah berikut ini, kalian bisa share dokumen Google Docs ke beberapa orang tertentu saja. Yang pertama yaitu pilih atau buka salah satu dokumen yang kalian share, seperti langkah yang pertama tadi, buka dokumen atau buat dokumen baru di Google Docs. Setelah itu, pilihlah dokumen apa yang ingin kalian berikan kepada orang lain. Yang kedua yaitu klik tombol share yang berwarna biru di pojok kanan, seperti gambar berikut ini. Nah, setelah kalian tadi menentukan dokumen yang ingin di-share, klik tombol share berwarna biru yang terdapat pada pojok kanan dokumen Google Docs. Langkah yang ketiga yaitu memasukkan email atau nama orang yang kalian inginkan. Seperti gambar berikut ini. Langkah selanjutnya, kalian akan melihat sebuah box dengan pilihan Share with People and Groups dan Get Link. Pilih box Share with People and Group pada kolom Add People and Groups. Kalian tuliskan email dan nama orang yang ingin kalian berikan dokumennya. Tidak hanya itu saja, kalian juga bisa memberikan notes kepada orang yang dituju. Langkah yang keempat yaitu klik Send, seperti gambar berikut ini. Nah, setelah melakukan langkah di atas, kalian hanya tinggal klik tombol biru atau Send, dan orang yang kalian tuju akan mendapatkan email dokumen yang kalian share. Itu, kalian akan langsung kembali pada dokumen yang sedang aktif. Cara yang ketiga yaitu pengaturan sharing dokumen. Seperti gambar berikut ini, Google Docs memiliki beberapa pilihan dalam sharing dokumen, yaitu terdapat pilihan viewer, commenter, dan editor. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dea yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi tentang pengaturan sharing dokumen akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaturan sharing dokumen yang sebelumnya sudah disebutkan oleh Dea pada materinya. Sebenarnya apa aja sih fungsi dari ketiga pilihan tersebut? Nah, berikut penjelasan yang dapat kamu ketahui mengenai tiga pilihan di atas. Yang pertama ada viewer. Pilihan ini akan membuat orang yang memiliki link dokumen hanya dapat melihat dan membaca saja. Orang lain tidak akan bisa memberi komentar ataupun mengedit dokumen kamu. Untuk mengizinkan orang lain hanya melihat dokumen, pilih opsi dapat melihat. Opsi ini sangat berguna untuk mendistribusikan template yang perlu digunakan oleh orang lain. Dengan mengatur opsi kolaborator ke CanView, kolaborator akan dipaksa untuk membuat salinan dokumen untuk membuat perubahan, sehingga memastikan bahwa tidak ada yang dapat mengubah template secara langsung. Nah, opsi kolaborator ini hanya tersedia setelah Anda berbagi dokumen di Google Documents dengan orang lain. Setelah dokumen dibagikan, nama pemilik akan muncul pada daftar Who has access pada menu Sharing Settings. Di bawah di sini ada contohnya ya. Lalu yang selanjutnya, yang kedua ada commenter atau komen.
Fitur share Google Dokumen ini akan memperbolehkan orang yang memiliki akses ke dokumen untuk melihat dan memberikan komen atau komentar, tetapi tidak bisa mengubah apapun dalam dokumen. Opsi ini berguna ketika mencari umpan balik pada suatu proyek, tetapi tidak ingin informasi apapun diubah tanpa sepengetahuan Anda. Untuk mengomentari dokumen, sorot teks tertentu yang ingin Anda komentari, dan klik kanan untuk memilih komentar. Anda juga dapat menggunakan pintasan keyword CTRL, ALT, dan M, atau tombol komentar di kanan atas layar di sebelah bagikan. Pemilik dokumen akan melihat bagian yang disorot dan kotak komentar di sisi kanan layar mereka. Lalu yang ketiga dan yang terakhir, yaitu ada editor. Sebagai editor, kamu dapat melakukan apapun pada dokumen Google Documents. Tidak hanya melihat ataupun memberi komentar, tetapi kamu juga bisa mengubah dokumen yang terdapat di dalamnya. Opsi kolaborator ini memungkinkan orang lain untuk mengedit dokumen. Kolaborator dapat mengerjakan dokumen secara bersamaan dalam waktu nyata, sehingga tidak perlu bolak-balik mengirim email perubahan. Setiap editor yang sedang mengerjakan dokumen akan terlihat sebagai icon di kanan atas layar di sebelah tombol komentar. Setiap kolaborator akan memiliki warna berbeda di sekitar icon mereka, dan bagian manapun dari dokumen yang sedang mereka edit juga akan memiliki kursor yang berwarna sama dengan icon. Mungkin cukup sekian, saya lanjutkan. Baik, untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fadlan. Kepada Fadlan, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang ada di dalam Google Dokumen ini. Nah, yang pertama yaitu ada di sini ada fitur Explore ya. Nah, untuk fitur Explore ini yaitu memudahkan kita dalam mencari suatu materi ataupun pengerjaan sebuah dokumen dalam pencarian materi dari Google langsung. Contohnya ya, saya akan mencari mengenai materi aritmatika. Nah, di sini sih ya sudah muncul itu hasil dari Google langsung yaitu materi-materi aritmatika ya. Nah, di sini sudah langsung muncul. Jadi itulah fungsi dari fitur Explore yang ada di dalam Google Dokumen ini. Nah, yang selanjutnya di sini ada fitur-fitur yang sama ya seperti di Microsoft Word, ada undo, ada redo, ada fitur print. Yang selanjutnya ini ada untuk membesarkan ataupun mengecilkan ukuran layar ya. Nah, bisa kita atur-atur yaitu bisa 90% ataupun 100%. Ataupun yang lainnya, yaitu disesuaikan ya sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya itu ada normal teks ya. Nah, di sini kita bisa pilih ya itu untuk titel atau judul atau subtitle, ada heading 1, heading 2 dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya yaitu ada fitur font. Nah, kita bisa mengatur tulisan ya sesuai apa yang kita mau ya. Contohnya saya di sini bold terlebih dahulu, semuanya kita gunakan impact sebagai contoh, gunakan impact. Nah, maka tulisan kalian akan berubah bentuk ya dari yang tadinya Arial menjadi impact ya. Nah, kita ubah lagi ke dalam Arial. Nah, selanjutnya yaitu ada font size ya. Di sini yaitu gunanya untuk membesarkan ataupun mengecilkan ukuran tulisannya sesuai yang kita mau. Yaitu bisa 12, 13, 14. Nah, semakin besar ataupun semakin kecil ya sesuai yang kita butuhkan. Selanjutnya itu ada fitur bold, di mana bold ini yaitu untuk menebalkan sebuah tulisan atau dokumen yang kita ketik ya contohnya. Nah, maka dokumen yang tulisan-tulisan yang kita ketik akan menjadi tebal. Selanjutnya itu ada italic, yaitu untuk memiringkan sebuah tulisan yang kita tulis ya. Selanjutnya yaitu ada underline. Underline ini fungsi untuk menggarisbawahi yaitu tulisan-tulisan ya. Selanjutnya yaitu ada text color, yaitu untuk mengubah warna tulisan ya. Misal kita asalnya itu hitam ya tulisannya, kita ubah menjadi merah. Nah, maka tulisan yang kita ketik akan berubah menjadi merah. Itu gunanya font color. Yang selanjutnya itu ada highlight color, yaitu untuk background tulisan yang kita buat ya, yaitu seperti contohnya kita merah. Nah, jadi untuk menandai yaitu sebuah tulisan-tulisan yang kita buat,
tulisan-tulisan penting ya. Nah, yang selanjutnya di fitur di Google Docs dokumen ini ada yang namanya grammar check. Bentar. Nah, jadi ada yang namanya itu spelling and grammar. Di sini gunanya untuk mengecek apakah tulisan yang sudah kita ketik itu sudah benar ya, dideteksi oleh Google dokumen ini sudah benar ataupun belum. Contohnya ya, saya akan mengecek apakah tulisan yang saya ketik sudah benar atau belum. Nah, jika muncul dokumen looks good, maka tulisan yang kita buat atau yang kita ketik ini sudah benar. Bisa kita ubah ya. Nah, lalu kita cek lagi coba. Nah, jika tulisan kalian ada yang salah atau dalam penulisan atau grammarnya ada yang salah, maka langsung dibetulkan ya sama ini ya. Disarankannya itu sama. Ya, kita ubah saja. Nah, sudah, kita klik save. Nah, yang selanjutnya yaitu ada di Google Dokumen juga ada fitur translate dokumen ya. Banyak ada word count, yaitu gunanya untuk menghitung dalam satu paragraf ini ada berapa kata, ada berapa tulisan. Nah, di sini ada 14 kata ya dalam satu page atau satu lembar ini ada 14 kata dan 101 tulisan. Nah, selanjutnya yaitu ada fitur dictionary ya, ini buat rumus-rumus ya, kamus-kamus. Buat kamus itu ada selanjutnya yaitu ada fitur dikte. Jadi kita tidak usah mengetik tapi dengan voice typing yaitu kita cukup berbicara saja ya. Nanti akan tulisan yang kita buat akan muncul di sini ya. Nah, selanjutnya yaitu ada fitur translate dokumen. Nah, ini gunanya untuk mentranslate apabila semisal contohnya ya. Ini yang saya buat itu tulisan yang saya buat di sini dalam bahasa Indonesia ya. Kita coba translate ke dalam bahasa Inggris. Nah, kita pilih bahasa Inggris di sini. Selanjutnya kita translate. Nah, maka setelah ditranslate, maka otomatis tulisan yang kita buat yang tadinya bahasa Indonesia akan terubah menjadi bahasa Inggris dengan otomatisnya. Nah, di sini juga terdapat file share, email, download, rename, move to trash, dan lainnya. Nah, di sini juga ya, di Google Dokumen juga kita bisa memasukkan gambar, membuat tabel, menggambar, grafik ya, ada emoji dan lainnya ya, bisa dilihat sendiri. Nah, di sini juga ada spesial karakter ya, seperti equation atau simbol-simbol ya, biasanya digunakan dalam matematika ya. Nah, di sini juga ada dalam format ada teks ya, ada bold, ada italic, ada underline, ada strike through, superscript dan subscript. Nah, di sini ada paragraph lines ya, kita bisa atur sendiri untuk normal teks ataupun title atau subtitle atau heading 1, heading 2, heading 3 dan seterusnya. Yang selanjutnya ada align dan indent. Ya, kita bisa atur ya tulisan kita ya. Semisal kita mau menuliskan dari lainnya bermulai dari kanan. Nah, jadi seperti ini. Jika dari kiri mulai, dari seperti ini ya. Jadi untuk mengatur barisan dari sebuah tulisan ya. Nah, dalam format juga ada indent, itu untuk mengatur indent dari batas-batas dari tulisan. Ada kolom, ada paragraf. Nah, ini gunanya itu spasi ya, jarak antar paragraf baris ke satu dan baris kedua ya. Semisal. Nah, kan di sini saya menggunakan 1,15. Kita ubah. Nah, maka jarak antara baris ke satu dan baris kedua itu menjadi berubah ya. Nah, itu fungsinya. Selanjutnya ada page number, yaitu untuk penomoran dalam halaman ya. Penggunaan penomoran dalam halaman, ada headers and footers.
Nah, di sini ada clear formatting. Nah, clear formatting ini bertujuan untuk menyamakan ukuran dari sebuah huruf yang kita salin ya. Bisa kita menyalin dari Google nih, bisa huruf-hurufnya berbeda. Nah, kita bisa samakan dengan clear formatting ini. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Padlan. Dan materi terakhir akan disampaikan oleh Indah. Kepada Indah saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan mengenai Google Dokumen Sharing Content. Nah, sebelum itu, jika kalian ingin membuat suatu dokumen atau membuka dokumen baru, kalian bisa mendownload aplikasi Google Dokumen. Nah, jika kalian ingin membuat suatu dokumen baru, kalian bisa mengklik tanda tambah yang berada di kotak biru, kemudian cari dokumen baru. Nah, kalian bisa lihat ya di video sebelumnya cara membuat dokumen baru. Nah, sedangkan di sini saya sudah mempunyai satu dokumen sebagai contoh agar bisa di-sharekan gitu ya kepada orang lain. Nah, caranya pertama-tama kita mengklik tanda titik 3 seperti ini. Kemudian di sini juga ada beberapa perintah ya. Namun di sini kita ingin mencoba men-share dokumen ini ke orang lain. Nah, caranya itu kita klik atau cari bagikan. Nah, di sini kalian bisa menambahkan orang atau grup ya. Misalkan saya contohkan akan menambahkan email saya sendiri ya. Nah, setelah itu di sini ada beberapa pilihan di mana ada pelihat pengomentar dan juga editor. Nah, kita sebagai pemilik akun atau yang membuat pertama kali dokumen ini bisa membatasi orang-orang apakah hanya bisa melihat atau bisa mengomen saja, bahkan di sini juga bisa editor atau bisa merubah gitu ya, merubah si dokumen yang kita miliki. Sedangkan kalau misalkan kita pilih pelihat atau pengomentar saja, dokumen itu tidak bisa dirubah oleh orang lain. Nah, di sini juga kita bisa tambahkan pesan untuk seseorang yang akan kita tuju. Misalkan kita tulis tugas mata kuliah LTI. Nah, hal ini agar orang yang kita tuju itu mengetahui bahwa file ini merupakan tugas untuk mata kuliah atau yang lainnya. Nah, kita bisa kirim. Nah, seperti itu. Nah, di sana sudah terlihat ya, ada tanda orang dengan bayangan. Nah, itu berarti ini sudah dibagikan ke orang yang kita tuju. Kemudian, nah di sini juga kita juga ada pilihan lain, ada yang dibatasi hanya orang yang telah ditambahkan yang dapat membukanya. Maksudnya itu dibatasi hanya untuk orang yang kita tuju saja atau siapa saja yang memiliki link ini. Misalkan kita memberikan link ini kepada 2 orang. Nah, hanya pemilik link itu yang bisa membuka atau mengakses dokumen yang kita miliki. Nah, untuk link sendiri, untuk membagikan dokumen ini melalui link sendiri, kita bisa mengklik tulisan salin link. Nah, setelah itu kita ini sudah
tersalin ya linknya. Nah, baru kita bisa mengirimkan link tersebut ke WA, Instagram, atau media sosial lainnya. Terima kasih kepada Indah yang telah memaparkan materinya. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.